Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Asef Amani di channel Kudu TV, channel kesayangan Anda dalam program talk show ya. Jadi kita sudah beberapa kali kita mengadakan talk show dan ini spesial sekali saya berada di Kabupaten Sleman. Nah, Kabupaten Sleman yang saat ini saya ada di ruangannya Pak Direktur Utama PDAM Tirta Sembada. Ya, kita akan membahas pagi ini bersama beliau Pak Dwi Nurwata selaku Direktur Utama PDAM Tirta Sembada seputar PDAM perairan yang ada di Kabupaten Sleman. Dan menariknya lagi, ini barusan saja PDAM Tirta Sembada ini berulang tahun, betul ya, Pak Dwi? Betul sekali. Yang ke-28 Pak ya? Ya, betul tanggal sekali. 2 November 2020 kemarin. Nanti kita bicara banyak juga tentang ulang tahunnya Pak. Boleh. Namun demikian ini kita perkenalan dulu Pak. Ya. Pertama Pak Dwi Nurwata. Sudah berapa lama Pak menjadi Direktur Utama di PDAM ini Pak? Alhamdulillah sudah mulai tahun 2012 ya. 2012. Kita dipercaya menjadi yang dituakan di PDAM Sleman. Iya, 3 periode Pak ya berarti? Iya, 3 periode ini. Oke. Dan mudah-mudahan atas doa semua bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat. Amin. Dan ini Pak Dwi ini tidak instan loh pemirsa. Beliau sudah dari tahun 84 sudah berada di sini di PDAM Tirta Sembada. Boleh cerita Pak perjalanannya 36 tahun berarti Pak ya? Iya. PDAM satu tempat ya Pak? Iya, jadi ketika kami masuk tahun 84 ya, pelanggan kami waktu itu masih 460. Sehingga teman-teman yang sudah purna itu kan ketika kita mau menanyakan siapa pelanggan hafal sekali karena terbatas ya. Sekarang sudah mencapai 40.000. Jadi akan berbeda kami dalam melayani kepada masyarakat, kami dalam menata perusahaan ini berbeda semua. Dan pengalaman yang bisa kami petik selama ini memang sebetulnya apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah siap melayani, ya kita harus bisa berpikir sabar, jernih, dan tentunya keramah taman yang harus kita butuhkan dalam rangka melayani kepada masyarakat. Karena ini juga bisnis jasa Pak ya? Iya, karena bisnis jasa. Dan saya juga pesan kepada staf kami, apapun yang dilakukan customer, pelanggan itu adalah hal yang sah dan perlu kita tindak lanjuti sesuai dengan tupoksi kita bahwa kita adalah fungsi pelayanan. Ya. Berawal dari seorang staf biasa Pak ya, tahun 83 atau 84 sekarang menjadi Direktur Utama. Tentu perjalanan yang cukup panjang, 36 tahun, tentu pengalamannya juga sangat banyak. Ya. Yang paling menarik menurut Bapak apa Pak? Yang paling menarik sebenarnya ada 2. Ya. Yang pertama ketika kita berhadapan dengan pelanggan, kita tadi sudah sampaikan kita harus bersabar. Ya. Apapun yang dilakukan mereka adalah sah dan itu menjadi kewajiban kita. Yang kedua kaitannya dengan internal diri kita. Ketika jadi staf, jadi pimpinan itu ternyata kalau sudah menjadi staf pernah merasakan, sehingga jadi pimpinan itu kami minta semuanya saja yang merasa menjadi tingkat manajer, jangan sekali-kali memarahi pada staf. Ya, karena kalau kita marah dengan staf itu berarti kita sendiri kurang care terhadap staf, mungkin kurang bisa memberikan arahan, motivasi, juga mungkin bisa sebagai konseling lainnya. Sehingga kami satu hal yang kami tarik kesimpulan ketika menjadi pimpinan itu seyogianya pernah menjadi staf sehingga bisa merasakan pada waktu menjadi staf. Berarti jarang marah Pak ya dengan staf? Ya kalau kita marah sebetulnya kita lucu juga ya. Atau marah berarti kita yang salah sendiri kan. Maka saya lebih cenderung ketika ada sesuatu yang kurang kita panggil untuk konseling. Apa yang menjadi kendala. Karena belum tentu apa yang kita lakukan mesti benar. Dan tentunya itu perlu kita menjadi orang yang tidak protektif. Jadi kita harus terbuka pada siapapun. Ini perlu kita pelajari betul ini pengalaman beliau Pak Dwi. Jarang marah, bahkan ya memang jarang sekali marah Pak ya. Tapi sharing gitu kan. Iya, kalau memang ada kesalahan ya sharing bersama. Itu patut jadi inspirasi kita Pak. Ini perusahaan udah 28 tahun Pak ya. Kalau secara usia barangkali perjalanan itu juga cukup panjang dari tadi 400 pelanggan sampai sekarang 40.000 pelanggan. Itu boleh cerita Pak selama 28 tahun ini perusahaan juga
Ya, jadi sebetulnya PDM itu berdiri tahun 81 ya, 81 kami masuk tahun 84. Namanya masih Badan Pengelola Air Minum. Ya, tahun 90 baru keluar perda menjadi perusahaan daerah air minum. Ya, seiring dengan permintaan masyarakat. Nah, perjalanan panjang ini tentu membutuhkan suatu ketekunan, suatu ketelatenan sehingga bisa menjadi besar seperti sekarang. Sekarang ini sudah berubah lagi. Yang dulu tahun 90 perusahaan daerah air minum. Tahun 2019 kita sudah ada perda baru namanya Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Sembada. Jadi perjalanan waktu sehingga kami juga harus merubah mindset semuanya. Jadi yang dulu itu melayani biasa-biasa, sekarang harus ditingkatkan menjadi pelayan yang harus prima. Karena kita Perusahaan Umum Daerah tentu akan lebih banyak tuntutan dari masyarakat yang mengharuskan kita untuk bekerja secara profesional. Di sisi lain, kita selaku Badan Usaha Milik Daerah tentunya harus bisa memberikan kontribusi. Kontribusi yang utama ya adalah bagaimana bisa melayani masyarakat dengan lancar, khususnya dalam rangka memberikan akses air bersih. Yang kedua pasti kita diminta bisa memberikan pendapatan si daerah atau PLD. Itu saya kira. Berarti sejauh ini juga cakupannya semakin luas Pak ya? Ya, 40.000 itu udah di seluruh menjangkau kecamatan? Alhamdulillah di Kabupaten Sleman ada 17 kecamatan sudah terjangkau semua. Dan terakhir kemarin memang kita sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah itu melayani di daerah Prambanan yang tahun-tahun yang lalu sering masih dilakukan dropping dengan truk tangki. Alhamdulillah tahun 2020 sudah tidak ada lagi. Dan ini momen yang cukup baik dan kami terima kasih juga pada masyarakat yang sama-sama bersinergi dalam rangka untuk melayani air bersih. Ada peningkatan yang signifikan Pak ya di wilayah Prambanan, berarti perbatasan dengan Jawa Tengah. Alhamdulillah cukup signifikan dan ini hal yang sangat positif bagi kami karena yang dulu warga masyarakat Prambanan menggunakan air itu terbatas, sekarang sudah bisa lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Berarti ada peningkatan juga Pak ya setiap tahunnya. Berapa persen Pak setiap tahun bisa? Kami setiap tahun memang menargetkan sekitar tambahnya 2.000 sambungan langganan. 2.000 sambungan. Itu terbagi dua, yang 1.000 itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. Nanti sambungannya tarifnya juga murah. Yang kalau reguler kita 1.100.000, kalau untuk MPR kita 400, masih di bawah separuhnya. Terus yang 1.000 adalah reguler, sehingga rata-rata setahun kami menambah 2.000 sambungan rumah. Itu sambungan rumah ya Pak ya? Kalau untuk jenis usaha Pak? Jenis usaha kami selektif. Artinya di Sleman itu kan banyak yang ada niaga, perguruan tinggi, mungkin instansi, mungkin kondotel, terus perumahan. Kami selektif karena kami juga berpikiran bahwa kita memang di tupoksinya itu kan melayani masyarakat. Jadi kami memang walaupun tidak diskriminatif, siapapun boleh minta ke kita, tapi kita selektif. Artinya ketika air itu tidak ngalir lancar, ya kami pasti akan melakukan pertimbangan. Artinya pertimbangan bukan ditolak, mungkin ditunda setelah kondisi airnya mencukupi baru kita layani. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Artinya berkaca juga pada diri sendiri Pak ya. Betul. Kalau belum lancar ya berarti nanti dulu betul. Gitu ya. Jangan sampai nanti calon pelanggan itu sudah terpasang airnya nggak lancar, akhirnya juga kecewa. Ini saya yang kita harapkan jangan sampai lah. Jenis usaha di Sleman paling banyak di perhotelan, kalau secara proporsional, secara persentase kita didominasi rumah tangga, hampir 95 itu rumah tangga, 95%. Yang lain baru sifatnya niaga sama institusi atau perkantoran. Kalau di tahun 2020 ini gimana Pak? Di tengah pandemi seperti ini, apakah target itu bisa dicapai? Tahun 2020 berkaitan dengan pandemi, memang kalau target sambungan rumah bisa tercapai ya. Karena ternyata setelah adanya pandemi,
kebutuhan orang menggunakan air itu semakin banyak. Makin banyak. Karena sering di rumah ya? Ya, sering di rumah. WFH Dan gitu pemerintah melalui protokol kesehatan kan selalu mengumandangkan untuk cuci tangan dan sebagainya. Betul. Lalu menggunakan air. Nah ini naik cukup signifikan. Cuman memang berbanding terbalik dengan pendapatan kita nggak bisa naik karena kan ada beberapa yang kita berikan dispensasi pada masyarakat. Ya, jadi secara umum ketika pandemi ini ya penambahan sambungan rumah tercapai ya. Cuman ada penurunan target keuntungan. Ya, karena ada beberapa kebijakan yang harus kita juga membantu kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Ya. Banyak Pak ya mengajukan dispensasi itu? Cukup banyak. Jadi 3 bulan terakhir itu kita membebaskan yang atau memberikan dispensasi 50% yang R1 ya, rumah tangga R1, juga membebaskan denda dan sebagainya. Juga masih kita memberikan dispensasi yang keberatan mengajukan keringanan. Jadi 3 itu yang kita lakukan. Ya memang mempengaruhi pendapatan kita. Tapi kita menyadari juga bahwa tujuan utama kami kan bukan mencari profit oriented ya. Yang penting bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik. Juga perusahaan bisa menjalankan operasional secara berkesinambungan. Itu aja yang. Artinya secara kinerja masih tetap prima Pak ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini. Ya, insya Allah masih baik lah dari hasil. Kita setiap semester atau setiap tahun kan selalu menghitung kinerja. Sementara masih cukup baik lah. Berarti ada prediksi labanya apakah sama dengan tahun 2019 yang sampai 2,4 kalau catatan saya? Betul sekali. Jadi target awal itu kan 2,4 M ya. Cuman karena ini ada pandemik, kita ada beberapa yang kita revisi kembali sehingga target tahun 2020 kaitannya dengan pandemi kita memang turun. Jadi turun sekarang itu target kita hanya 1,5. Ya, karena kan kita banyak konsentrasi ke pandemi juga. Betul. Itu ada program selain dispensasi ke pelanggan itu Pak untuk di masa pandemi ini? Memang ada. Jadi beberapa kegiatan yang kaitannya dengan pandemi, diantaranya kita membantu ya, khususnya membantu dalam rangka untuk pencegahan penularan COVID-19. Kayak ada yang minta disinfektan atau apa itu ya kita bantulah. Mungkin minta bantuan untuk APD sepanjang itu memenuhi kriteria yang kita syaratkan ya saya kira nggak ada salah kita bantu lah. Bisa ya. Termasuk juga di ulang tahun ini tentu juga ada program untuk pelanggan juga Pak ya? Ya, jadi ulang tahun ini memang berbeda dengan tahun yang lalu karena kondisi pandemik ya, sehingga kami tetap berpegang pada protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini tidak ada kumpul-kumpul, nggak ada berkumpul, nggak ada, sehingga kita bentuk, kita kemas ulang tahun ini kita mendatangi panti asuhan, membantu ya sekedarnya, terus kita melakukan disinfektan supaya kantor itu selalu bersih dan netral dari virus dan sebagainya. Dan juga kita rencanakan ini memang pertengahan November akan membantu relawan COVID-19 yang ada di Kabupaten Sleman ya. Ini bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di tengah pandemi seperti ini tidak mengurangi khidmatnya ulang tahun ya Pak ya. Hari Bakti dari PDAM yang ke-28. Betul sekali. Ke panti asuhan, membantu relawan, yang tentunya juga tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi Pak, nanti kita masih akan perbincangan lagi ini. Mohon kita break sebentar Pak. Jangan kemana-mana, saksikan dulu yang satu ini. Ya, kita kembali lagi ke talkshow kita pagi ini bersama Bapak Direktur Utama Perumda Pak ya sekarang namanya, Perumda Tirta Sembada, Bapak Dwi Nurwata. Bapak, kita lanjut lagi obrolan kita Pak terkait dengan 28 tahun Tirta Sembada ini Pak. Apa saja yang sudah dilakukan termasuk inovasinya Pak dan penghargaan yang pernah diraih tahun kemarin top eksekutif tahun 2020 ini top BUMD, bisa cerita itu juga Pak? Ya. Jadi emang betul sekali ya Pak Asep. Jadi tahun 2020 kita banyak penghargaan.
Tapi satu hal yang sebetulnya membanggakan bagi kami bukan penghargaannya, tapi ketika kami bisa melayani di Gunung Prambanan, ini yang sebetulnya yang menjadi kita merasa bersyukur yang tadi saya sampaikan Pak Asep. Yang kedua, tahun 2020 kita juga berinovasi dan alhamdulillah sudah terbangun pabrik air minum dan kemasan Daksu yang cukup besar ya. Dan alhamdulillah juga perizinan sudah hampir selesai, tinggal satu saja, mudah-mudahan bulan ini selesai sehingga kami bisa segera run atau segera beroperasi ya. Ada satu hal yang sebetulnya memang bagi kami menjadi momentum untuk bisa kita lebih maju. Ternyata salah satu yang bisa memajukan perusahaan sesuai dengan tema kita dalam hari Bakti PDM ke-28 adalah kekompakan kita semua di internal ya. Jadi saya bersyukur sekali dan saya sangat berterima kasih pada seluruh jajaran yang ada di kita, khususnya dari cleaning service, dari pegawai yang bawah, semuanya satu komando, satu kebersamaan. Itulah yang sebetulnya merasa kami bersyukur dan merasa kami bangga terhadap apa yang kita miliki, Pak Asep. Itulah. Kompakan adalah kuncinya, Pak ya. Iya. Karena kalau tidak kompak ya nanti berjalan sendiri-sendiri, Pak ya. Dan kepemimpinan Bapak juga sangat berperan di situ, Pak ya. Iya. Daksu, Pak ya. Air mineral kemasan, Pak ya. Betul, mulai tahun ini? Sebetulnya Daksu itu sudah beroperasi tahun 2018. Ya, jadi pada saat itu memang Pemkab memberikan suatu arahan dalam rangka melayani air bersih di samping air bersih perpipaan, karena tuntutan masyarakat sama-sama korporasi air membentuk atau membuat air minum dalam kemasan. Nah, tahun 2017 kami melaksanakan apa yang diperintah oleh pemerintah Kabupaten Kebijakan. Jadi kami awalnya melakukan maklun. Apa itu? Maklun itu kerjasama dengan produsen, tapi dengan merek kita. Sudah berjalan. Ketika pasar bisa menerima dan tentunya harganya juga tidak terlalu tinggi, akhirnya kita membuat pabrik. Dan pabrik ini adalah dibiayai oleh pemerintah kabupaten dan kita hanya menerima fisiknya. Sehingga tahun ini alhamdulillah sudah ada dan kita memang menargetkan tahun 2021 semuanya harus sudah kita laksanakan dengan pabrik kita sendiri. Jadi kita ada 3 mesin yang cukup besar, yaitu mesin cup, mesin botol dan galon. Di daerah mana pabriknya, Pak? Di Pakem. Ya, di daerah Pakem. Jadi kapasitas produksi berapa? Kapasitas produksinya itu satu shift untuk yang cup atau yang gelas itu satu shift 7 jam itu menghasilkan 560 dus. Yang botol sama 560 dus. Terus yang galon ini bisa mencapai 380 galon. Untuk distribusi seluruh kabupaten, Pak ya? Sementara sesuai kebijakan pemerintah daerah kita melayani satu kabupaten. Tapi memang ada kabupaten atau wilayah yang berdekatan dengan Sleman sudah menggunakan air minum Daksu. Itu, Pak. Berarti sekarang sudah dikelola sendiri pabriknya? Sudah dikelola sendiri. Tenaga sendiri juga, Pak ya? Betul sekali. Mudah-mudahan lancar, Pak. Amin. Gitu. Tahun 2021 bisa produksi meningkat lagi. Jadi pelanggan sendiri dari 40.000, Pak ya. Berarti kapasitas airnya di sini bisa berapa? Jadi kubik apa istilahnya, Pak? Pelanggan kami kan ada 40.000. Kapasitas produksi kami sekarang 480 liter per detik. Jadi masih cukup lah untuk melayani 40.000 sambungan. Hanya memang kita sekarang sedang merencanakan untuk menambah debit produksi lagi. Karena dengan berkembangnya di wilayah Sleman, baik itu pemukiman maupun hotel-hotel itu kan terasa sekali permintaan air. Kalau kita tidak menambah, memang nggak cukup. Sehingga tahun 2021 kita mentargetkan tambah debit airnya adalah 60 liter per detik. 60 liter per detik. Dari berapa sumber, Pak? Ada 4 sumber. Ada yang 20, ada yang 10, ada yang 15. Itu nanti berpengaruh ke pabrik air minumnya enggak, Pak?
dengan apa langsung atau dibedakan nanti? Beda. Pak? Jadi beda. Betul sekali Pak Asep. Jadi kami memang sudah mendesain beda sistem dan beda apa namanya air yang digunakan kepada masyarakat. Oke. Ya, karena kan sebetulnya kami itu nomor satunya adalah masyarakat. Ya. Sesuai dengan undang-undang bahwa pemerintah daerah itu wajib memberikan akses air bersih. Makanya kami tetap berkomitmen dan konsisten di perpipaan. Inovasi produk kami adalah berkaitan dengan penggunaan air yang menggunakan air dari embul-wadon yang tidak terganggu juga. Jadi pipanya berbeda. Jadi kalau nanti yang masyarakat terganggu itu yang air minum dan kemasan nggak terganggu atau sebaliknya. Jadi berbeda. Memang kami tidak ingin apa namanya dua-duanya itu digabung. Karena nanti tidak akan terjadi ya suatu saat terjadi trouble nanti tidak semuanya bisa. Berarti nggak perlu khawatir Pak ya? Nggak perlu khawatir. Pelanggan jadi, masyarakat ya? Ya, jadi kalau Pak Asep nanti ada temennya nyambung gitu kan, itu udah nggak masalah. Karena memang sudah dibedakan antara pabrik sama langsung ke masyarakat Pak. Dan kami informasikan juga Pak Asep, jadi di pipa kita sendiri antara masyarakat dan perhutanan pun kita bedakan. Karena kan kami juga tidak ingin nanti ketika kami melayani hotel masyarakat terganggu atau sebaliknya kita melayani masyarakat hotel terganggu kan sama-sama. Maka tadi saya di awal mengatakan kami melayani tidak diskriminatif tapi selektif. Namun dari sekian banyak 40.000 pelanggan ini tentu juga ada kendala-kendala Pak ya. Boleh diceritakan Pak, biasanya yang sering ditemui itu apa Pak? Iya, kendala itu pasti ada ya ketika kita memberikan pelayanan karena semua itu tidak sempurna yang kita harapkan. Kendala yang pertama adalah sebetulnya bagi kita berkaitan dengan regulasi juga. Nah, jadi ketika kita akan melaksanakan pengembangan, ini kan yang agak lama di perizinan ya. Jadi kan ketika kita mau crossing jalan ini kan membutuhkan waktu. Nah, kami tidak bisa memberikan apa namanya suatu apa namanya penegasan siapa yang salah. Karena proses harus dilalui seperti itu. Jadi ketika kita crossing jalan itu waktunya butuh lama. Di satu sisi masyarakat pelanggan sudah kepingin disambung. Nah, ini kan kendala kami. Hampir seluruhnya yang kita melalui jalan itu harus ada izinnya. Baik itu dari kabupaten, provinsi maupun dari jalan nasional. Ini yang membutuhkan waktu. Kalau yang kabupaten, provinsi mungkin bisa kita lebih cepat karena komunikasi. Kalau yang pusat kan, nah inilah menjadikan apa kendala bagi kami dan tentu kita juga berharap bagi masyarakat harus memahami itu, memahami itu. Terus kendala yang kedua di Sleman ini sebetulnya wajib bersyukur karena air di Sleman itu kan hampir semuanya baik ya. Sehingga tidak menggunakan PDAM pun mungkin dengan membuat sumur gali sudah bisa memenuhi kebutuhannya kan gitu. Paling tidak seperti itu. Nah, ini kendala juga bagi kita. Tapi sesuai dengan kebijakan pemerintah memang yang baik itu adalah menggunakan air yang sudah terlindungi artinya dari perpipaan yang sudah diolah dan sehingga aman dikonsumsi kan itu. Itu saya kira yang yang ditemui kendala kita. Kalau yang lain ya saya kira relatif nggak ada. Sementara di Sleman itu tingkat pemahaman terhadap penggunaan air cukup tinggi lah. Cukup tinggi. Kalau dari tingkat kebocoran sendiri gimana Pak? Karena di beberapa daerah juga kadang itu jadi masalah yang selalu dialami. Kalau di sini gimana Pak? Iya betul sekali. Jadi alhamdulillah kalau di kami tingkat kehilangan air 25%. Kecil Pak ya. Dulu memang sempat 46. Ya, 46. Memang kalau menurunkan kehilangan air itu tidak bisa serta-merta langsung turun. Perlu beberapa hal yang disiapkan. Maka kami sebetulnya kenapa bisa sampai 25? Yang pertama kita memang menyiapkan tim khusus untuk penanganan kebocoran. Yang kedua melakukan audit terhadap produksi air. Karena kan audit ini perlu jangan sampai nanti produksi itu kan selalu berubah, debitnya biar turun. Kalau masih ditulis seperti yang dulu ya pasti kehilangan air kan tinggi kan. Terus juga melakukan rutinitas yaitu mengecek jaringan perpipaan. Ini yang paling penting ya. Dan satu hal yang menjadi penegasan kita terhadap karyawan kita
untuk menekan kehilangan air diperlukan kepedulian semua. Nah, jadi kalau pas baca meter ada yang bocor ya segera diperbaiki. Demikian juga kalau ada masyarakat yang melihat untuk segera menginformasi kita. Ya, makanya saya sering mengatakan menghilangkan kebocoran air itu ternyata yang paling efektif sinergi antara masyarakat dengan kita. Itu intinya. Ya, betul. Karena salah satu permasalahan juga kadang meterannya juga Pak ya. Ya. Betul. Jadi masalah macet atau betul. tua itu kan. Betul juga. Ini mungkin terakhir Pak terkait dengan tahun depan ini apa yang akan dilakukan tahun 2021 dan mudah-mudahan pandemi ini selesai Pak. Ya. Apa yang perlu dicapai kembali? Ya, yang pertama pasti kami akan melakukan terobosan yang kaitannya dengan pelayanan. Ya. Kami memang sudah memikirkan tahun 2021 harus lebih baik dari 2020. Artinya seluruh pelayanan akan kita tingkatkan dan kita kaitkan dengan IT, penggunaan IT semua. Jadi di kami sudah tidak ada kasir ya. Jadi kalau orang bayar sudah silahkan di bank atau di counter-counter apa yang tersedia silahkan. Yang kedua kami juga akan melakukan perubahan sistem di tingkat teknik. Ya. Jadi sekarang kita sudah mulai memasang logger atau water meter induk digital ya, supaya nanti semuanya bisa dikendalikan dari kita. Ya. Terus yang ketiga juga kita juga semuanya nanti harus masuk ke dalam GIS, Geographic Information System. Ya. Jadi ketika ada orang mau masang atau masyarakat mau tanya, itu sudah tahu lokasinya si A di mana, rumahnya menghadap kemana, pipanya di sebelah mana. Ini sudah kita mulai. Jadi ke depan kita akan menggunakan pelayanan prima melalui dengan sistem IT. Dan ini saya kira membangunnya tidak mahal, karena alhamdulillah ada personal kita yang bisa untuk melakukan itu. Tenaga IT-nya. Ya paling nanti kita memang minta ya semacam pelatihan kepada yang lebih tahu di program untuk melaksanakan itu. Terima kasih Pak Dwi, ini luar biasa sharingnya, ilmunya banyak sekali, bisa dicontoh ini daerah-daerah lain. Amin. Dan memang tahun 2019 dinobatkan sebagai yang terbaik nasional dan patut dicontoh oleh seluruh Pemda maupun PDAM yang ada di Indonesia. Jadi matur nuwun atas waktunya Pak Dwi. Jadi pemirsa Kedut TV di Malam Berata, terima kasih sudah bersama kita di program Talkshow pagi ini bersama Pak Direktur Utama Perumda Tirta Sembada Pak Dwi Nurwata. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pakai lagi Pak? Pakai lagi. Iya.